kita akan menuju pondok pesantren UW di kota Jombang. Mudah-mudahan akan banyak yang bisa kita lihat untuk bahan inspirasi buat teman-teman petani Indonesia, terutama terkait dengan tanaman buah, hortikultura, ya, buah kelengkeng, labu kuning, ya, kemudian lahan-lahan tanaman buah lainnya akan kita lihat di sana. Kemudian juga ada beberapa hal program unggulan kurikulum daripada Pondok Pesantren UW, ya. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita kulik menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, kita sejenak sampai istirahat, ya, menuju kota Jombang, tapi sesaat kita berhenti untuk sholat, ya, di masjid, salah satu masjid terbesar di kota Jombang, ya, cukup megah. Bahwa di Jombang ada Pondok UW, singkatan Pondok UW itu Purwatul Wusko. Ini di kota Jombang, selain ada kurikulum khusus, ya, yang ada di Pondok UW ini, sampingan program pertanian berkebun kelengkeng ini sudah dibuktikan, sudah dirintis oleh pengurus pondok, luar biasa. Ini diantaranya ini teman-teman kita ini yang lapangan, kita akan belajar bareng di sini, ya. Boleh tanya, Mas, ini apa ini, Pak? Kampus apa ini? Pondok Putra ini. Pondok Putra Rusunawa. Pondok Putra Rusunawa. Dari MTS, MTS, MA, SMA. MA, SMA. Oke. Baik, boleh kita ke sana sebentar, Mas? Silakan. Produk kelengkengnya bagus banget kan kayak gini, Mas? Iya. Ini teman-teman, salah satunya pohon kelengkeng yang pendek, ya, tapi sudah banyak buahnya, lebat sekali. Mungkin 2-3 bulan lagi panen. Itu juga banyak di sana, luas sekali, ya. Mas, tahu nggak, Mas, kalau saatnya panen ini satu pohon menghasilkan kira-kira minimal berapa kilo? 15 sampai 20. 15 sampai 20 kilo. Padahal kan rata-rata per kilo kelengkeng itu antara 20 sampai 30 ribu, toh, Mas? Iya. Ya, bisa dikalikan kalau satu pohon adalah 15 sampai 20 kilo kali 30 itu minimal 600 ribu per pohon. Dengan ini kalau dilihat itu ada ratusan pohon, ya, bisa digambarkan, bisa dihitung berapa penghasilan sampingan dari Pondok UW ini, ya, Mas, ya. Hebat, ya, Mas, ya. Amin. Nah, selain hasil buahnya, pondok ini juga bisa menjual bibitnya. Kalau rata-rata di pasaran Jombang ini bibit kelengkeng yang bagus kira segini, Mas, tingginya 50 cm, berapa itu kira-kira? Mulai 55 sampai 70. 55 sampai 70 ribu per bibit kelengkeng lokal produk panjenengan, ya. Nah, tadi saya dapat informasi bahwa kelengkeng lokal produk Jombang ini akan dikolaborasi, disilang dengan kelengkeng kristal, benar, Mas? Iya. Nah, jadinya nanti akan muncul kelengkeng varietas baru, ya, Mas, ya. Amin. Nah, ini masih disengkel, masih dirahasiakan. Mungkin sebulan 2 bulan akan keluar bibit baru unggul, yaitu kelengkeng lokal Wangre disilang dengan kelengkeng kristal. Hasilnya akan lebih bagus. Teman-teman petani suatu saat bisa minta bibitnya, ya, bisa menghubungi nanti Pondok UW, ya, kalau misalnya mau dikembangkan di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya, bisa jadi inspirasi. Dan ini contoh kerja sampingan hortikultura di Jombang, di Pondok UW ini menjadi inspirasi bagi kita semua, pondok-pondok yang lain ada di Indonesia, bagaimana memanfaatkan lahan kosong, ya,
luar biasa sambil ngelihat. Coba kalau lihat ini pohon kelengkeng yang buahnya banyak sekali ini. Nah, ini contoh konkret, contoh nyata hasil daripada teman-teman petani Pondok Uwe ya, menghasilkan bibit unggul kelengkeng Wangre ya. Dan dalam waktu dekat kelengkeng Wangre akan disilang dengan kelengkeng kristal. Nanti akan muncul varietas baru kelengkeng lain ya. Nah, kami tunggu ya Pak J. Kira-kira kapan ini mau anakan Mas? Kira-kira 5 ribuan ya Mas ya? Ya. Kira-kira ada 5 ribuan bibit yang siap disemai. Nunggu saat yang tepat panjenengan teman-teman bisa koleksi bibit dari Pondok Uwe ya. Kelengkeng yang varietas baru, keluaran baru, hasilnya lebat sekali, kiloannya banyak. Kalau dijual minimal 30.000 ya, bibitnya juga 20.000 kali berapa. Monggo, ini jadi inspirasi kita semua. Ini adalah Pondok Rusunawa TS sama SMA. Muridnya yang di pondok di sekitar 400, khusus di Rusunawa, nanti ada di tempat lain Mas ya. Yang di pusat sana. Yang di pusat sekitar 500 murid di pondok itu, sehingga kalau di total sekitar 1.000 lah murid ini ya. Bukan pulang asli juga ya. Sama itu Bapak Macul itu ya. Jalan ke timur ke bapak-bapak yang banyak itu. Nah, ini produk pertanian sampingan dari Pondok Uwe di Jombang ini. Selain kelengkeng yang tadi kita lihat, ini menjelang puasa juga menanam waluh ya Mas ya. Waluh yang ketika nanti kita berbuka puasa dicarikan es sama waluh, seger sekali ya Mas ya. Luar biasa. Ini sebagian sudah panen, ditanam kira-kira hampir 1 hektar ya. Kemudian ini ada contoh sebagian kecil panen, tapi nanti ketika 1 hektar sudah panen bareng menjelang lebaran ya Mas ya, itu sudah panen massal. Berat waluh ini sekitar 4 sampai 5 kilo. Tahu Mas harga per kilonya Mas? 2.000. Per kilonya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi kalau misalnya 5 kilo itu sekitar 2.000 kali 5 ya, sampai jadi 10 sampai 15.000 per buahnya. Sedangkan kalau 1 hektar itu panen berapa ton nggak terkira. Sebagai usaha sampingan pondok, ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Jadi pondok-pondok lain selain Jawa Timur, selain di kota Jombang ya, itu akan terinspirasi dengan bagaimana memanfaatkan lahan yang luas ya, kemudian ditanami hasil pertanian hortikultura termasuk kelengkeng, kemudian jambu kristal, durian, di antaranya waluh ya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat mulai panen. Mulai panen 3 bulan. 3 bulan dari sekali nanam. Perawatannya susah nggak Mas? Perawatannya Ringan. Perawatan pembersihan. Jadi misalnya pemupukan dan sebagainya? Ya, pemupukan gampang. Gampang ya. Mas pernah nyoba nggak kalau waluh ini di stek? Belum. Belum ya? Belum. Nah, suatu saat kapan-kapan ini bisa ya, ini dipotong kemudian nanti diolesi ramuan alami, kemudian tancepin Mas. Ya, disiapkan di polybag dulu. Misalnya berapa polybag, pucuk-pucuknya gini di-steki ya. Tujuannya apa? Supaya dia berbuahnya lebih cepat. Daripada kalau kita dari biji nunggu sampai 3 bulan ya. Nah, misalnya begitu. Kira-kira kalau misalnya sudah mulai berbuah, pucuk-pucuknya kan juga banyak yang nggak ada buahnya, pucuk-pucuknya dipotongi, diseteki, sehingga nanti ketika panen itu langsung berapa bulan lagi sudah nancep lagi, panen lagi gitu, jadi lebih cepat panennya. Amin. Ya, kira-kira begitu. Amin. Jadi contoh misalnya begini, ini sudah sebulan lagi panen misalnya ya, buahnya sudah pada kelihatan. Nah, pucuk-pucuknya ada, pucuk daun. Nah, itu yang dipakai. Ya, jadi Bisa praktek nanti di iya bisa nanti praktek di sana ya. Kira-kira gitu. Kunjungan setelah di kebun kelengkeng dan kebun waluh ini tadi ya, waluh, kita akan mengunjungi juga lahannya Pondok Uwe juga dari Jombang ini ke perkebunan
tadi belimbing sama kelengkeng dan durian. Ya, akan kita lihat seperti apa pengembangan perkebunan dari Pondok Uwe ini. Ya, semoga cukup menarik kita kunjungi ya. Mari kita lihat ke sana. Kita telah sampai teman-teman petani Indonesia ke kebun Pondok Pesantren UW di Jombang, yaitu di kebun lain yang lebih luas, kira-kira ini ada 2 hektar ya. 2 hektar sampai ke sana itu ditanami ada belimbing buah bangkok merah ya. Ini sudah sampai sana ribuan bibit. Kemudian ada tumpang sari di sela-sela antara belimbing dan belimbing ya. Itu kan jarak kira-kira 3 meter ini ya. Itu ada waluh ya. Ya. Ditanami waluh. Ini juga bibit waluh yang dimaksudkan ketika nanti tidak panen belimbing, waluhnya panen. Kemudian dirintis juga oleh Pondok Uwe itu tanaman durian musangking ya. Akan kita lihat nanti seperti apa. Ini baru dirintis. Nah, diperhitungkan ini selama 2-3 tahun yang akan datang semua buah itu sudah panen. Amin. Belimbing, durian dan waluh bergantian ya, musim itu panen semua. Ini rintisan yang luar biasa karena mudah-mudahan banyak pondok pesantren terinspirasi oleh Pondok Pesantren UW ini di Jombang, Jawa Timur sudah memulai kerja nyatanya ya. Tanaman buah hortikultura yang dikembangkan diantaranya adalah durian, jambu kristal, kemudian belimbing merah ya Mas, belimbing merah, kemudian kelengkeng dan waluh. Ini 5 macam buah ini akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutannya pondok karena akan menyumbang devisa untuk pemasukan bagi pondok ya. Kemudian sebagai pendidikan edukasi buat murid-murid pondok pesantren bisa memiliki keahlian bagaimana cara menanam produk hortikultura di negeri sendiri. Jadi suatu saat kalau ini nanti dijadikan gerakan yang serentak menyeluruh bagi semua pondok di Indonesia tidak akan kekurangan produk buah-buahan sehingga tidak mungkin akan impor lagi ke luar negeri. Benar Mas? Ya. Benar ya Mas ya? Nah, semangat lah. Semangat petani Indonesia. Nah, ini apanya? Ini diantaranya ya. Ini diantaranya bibit durian musangking yang masih belum tinggi, tapi sudah ditanam kira-kira ada 600 pohon di seluas 2 hektar ini ya. Banyak sekali itu pohon durian ya. Semuanya akan menjadi ikon daripada Pondok Pesantren UW bahwa produksi hortikulturanya dalam 3 tahun akan berbuah bareng ya. Salut ya, semangat oleh anak-anak Pondok Pesantren UW ini perlu dicontoh ya Mas ya. Mas, diprediksi nanti duriannya buah berapa lama berbuahnya? 3 tahun, 4 tahun? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun durian musangkingnya bakal berbuah. Kemudian belimbingnya juga berbuah, kelengkengnya berbuah, waluhnya juga berbuah. Amin. Sehingga pondok pesantren punya penghasilan lebih ketika 3-4 tahun yang akan datang, lebih makmur, lebih punya cadangan devisa. Amin, amin. Saya kira begitu. Teman-teman petani Indonesia, kita sampai ke lahan lain punya Pondok Pesantren UW. Ini hamparan pohon kelengkeng ya. Hamparan pohon kelengkeng yang luar biasa, sudah besar-besar, sudah pada buah ya. Contohnya ini ya, luar biasa. Ini belum dibrongsong karena masih kecil. Nah, ini ratusan indukan pohon kelengkeng, 650 indukan pohon kelengkeng sudah tersebar di kebun ini. Luar biasa sekali ya. Apakah ini kurang inspirasi bagi pondok pesantren di tempat lain? Luar biasa ya. Saya bilang bahwa saya salut pada Abah ya, yang mengelola pondok ini, yang memiliki pondok ini, luar biasa. Ini akan memberikan insentif pendapatan yang cukup signifikan ya, kalau dikaitkan dengan bagaimana menghidupkan program-program tahunan ya, dengan dibiayai hampir separuh dari biaya pondok ini dihasilkan oleh
kebun kelengkeng dan kebun buah-buah yang lainnya. Luar biasa. Ini kok Pak, setelah keliling-keliling ke beberapa area kebun, ya, pesan kami dari tim Indahnya Berbagi luar biasa. Dan saya yakin bahwa kiprah Pondok UI ini yang dipimpin oleh Abah itu akan mampu menginspirasi banyak pondok pesantren di Indonesia, di luar sana, di luar Jombang, ya, kemudian umumnya di luar Pulau Jawa. Ini akan senang sekali melihat. Coba, ini kelengkeng besar Mas, lihat. Kebun kelengkeng pondok pesantren UW, ya, sudah seperti hutan kelengkeng ini. Semuanya udah hampir berbuah. Kira-kira Abah, apa itu ada tips apa agar pengelolaan pondok pesantren bisa seberhasil ini? Itu apa tipsnya, Pak? Ya, kita bekerja dan bekerja. Entah itu hasilnya bagaimana, kita nggak kecewa. Itu aja, bekerja dan bekerja. Bekerja Ya, dan terus bekerja, membuktikan, mewujudkan aspek-aspek yang menjadi program unggulan dari program perkebunan pertanian di Pondok UI, Pak. Iya. Luar biasa ini. Tadi saya melihat juga ada kebun khusus direncanakan mungkin 3-4 tahun lagi panen, yaitu ada durian musangking ratusan, kemudian ada belimbing merah ratusan juga, kelengkeng juga ribuan, kemudian ada tumpang sari waluh, ya. Sebagian tadi sudah ada yang panen, Pak. Wah, luar biasa. Jadi ini hasil yang dicapai selama berapa lama ini, Pak? Kok bisa begini? Ini baru ya 3-4 tahun, 5 tahun lah. Tapi untuk yang baru-baru itu ya baru setengah tahunan atau 4 bulan 5 bulan. Tentu untuk mencapai hasil yang luar biasa ini pasti ada cita-cita bersama antara pengelola dan murid-murid pondok. Ini bagaimana Pak menyiasatinya? Kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya itu aja, kita berbuat. Kalau mengajar ya mengajar tanpa digaji, kalau ke sawah ya ke sawah tanpa digaji sudah. Jadi mereka yang belajar di sini itu tidak bayar, Pak? Tidak bayar, alias gratis? Gratis. Masya Allah. Dari dosen juga begitu. Subhanallah. Jadi semua yang terlibat di Pondok UI ini tidak mengharapkan khusus untuk mendapat gajinya, Pak. Bahkan murid-murid pondok yang ribuan ini itu tidak dikenai biaya makan, biaya pendidikan, semuanya gratis. Sebenarnya ada uang beras, tapi 90% lebih itu nggak bayar uang beras itu. Anda dikenakan biaya uang beras, tapi prakteknya itu 90% dari yang diwajibkan untuk setor beras itu tidak rutin, ya Pak, ya, setor. Tapi oleh pengelola pondok itu tidak dijadikan masalah karena inilah wujud ibadah, ya, amanah buat kesejahteraan para santri. Saya kira mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memudahkan limpahan rezeki bagi pondok ini, ya Pak. Subhanallah. Ini gedung ya buatan santri. Ini ada lorong bangunan, ya, untuk kelas-kelas, ada puluhan kelas bahkan tingkat, dan yang sulit kita duga teman-teman petani Indonesia ini dibangun oleh para santri sendiri. Ini kepala tukangnya, kepala tukang bangunan, ya, yang memimpin pembangunan pondok pesantren ini, luar biasa, Mas. Caranya gimana? Dan belajar dan bekerja. Niat Belajar niat mengabdi untuk kebaikan, belajar ikhlas, ya, dan terus diwujudkan semangat kerjanya, ya Mas. Luar biasa. Ini menghasilkan
melebihi kualitas tukang unggulan ini Pak. Iya. Ya, coba ini juga muter ke sana. Coba itu di sana juga ada. Nah, ya kita akan masuk kelas. Ini ruang 1 bawah tanah. Assalamualaikum. Ini nanti. Ini hasil daripada karya para santri. Top Markotop. Semua Ini tim stek yang dari Pondok Putri. dari Putri. Dari Pondok Putri ya? Ya, Putri. Sudah berapa lama? Sekitar berapa? 8 bulan perasan di sini? Insya Allah ya. Yakin akan bermanfaat belajar di sini? Dari kota mana? Dari NTB teman-teman. Yang ini dari kota mana? Dari Jombang. Jadi banyak daerah dari asal seluruh kota di Indonesia berkumpul di pondok ini hanya untuk zamannya ngungsi kawruh, ya Pak Cik. Ngungsi kawruh dibimbing oleh Abah ini, ya. Akhirnya semuanya menjadi sesuatu bagi pembangunan akhlak anak bangsa. Amin. Kita akan mulai aplikasi bagaimana menyetek tanaman kelengkeng, jambu dan sebagainya. Bagian tanah di bawah ini bisa ini Mas. Ini area tanah yang potong emas tanah Kun. kita mulai pegang yang ini ya, nyambung ya. Ini makhluk Tuhan yang lain yang baru kau kita dengan bahasa batin kita bahwa jangan sedih, jangan guna karena kau mau tunjukkan mau diperbanyak, kemudian harus dikerat ya. Ketika ngelat ini juga batin kita ya. Ini kan bahwa ini bakal tumbuh tunas atau akar ya, disisakan kambiumnya sedikit nggak apa-apa. Ini sudah mengalir ke sini, bukan cintanya ke cowok yang membutuhkan jadi ya, cintanya juga Bocoran ini. ya. Kalau medianya sudah ada belum? Tanah, Ya, kalau sudah ada segera aja dimasukin polybag kok. Duh, Mas Cili sana. ini gunung YouTube nih loh Mas Yo. Pakai mana nggak apa-apa ini. Iya, di sini, di sana nggak apa-apa. Siapa yang mau mulai? Ya, Bapak. Monggo. Ini sudah punya semuanya nih. Terutama yang ini dibilang sudah kering ya. Ini sudah dipipa sama izin Allah sama tanamannya dan nasi. Ya, ini jadi yang di pinggirnya batang ini dia harus tujuannya material supaya ini nggak gerak. Kan? Kemudian nalinya ini harus kencang supaya dia nggak gampang kena gerak kan kencang. Tapi kalau ini nggak kencang dia gampang gini, wah olehnya lawan. Ya, itu kan yang salah. Teman-teman petani Indonesia, ini kita sampai pada Masjid Agung Gamping ya. Areanya luas, cuma kondisi fisiknya belum jadi, masih dalam proses dibangun ya. Masih membutuhkan dana lumayan banyak karena ini masih 50% ya Pak? Iya, masih 50% ya. Sudah menghabiskan dana
sumbangan masyarakat sebesar kira-kira 3 miliar rupiah dan masih kira-kira kurang berapa Pak? 2 miliar tan. Kira-kira kurang 2 miliar tan. Nah ini masih diupayakan ya, mudah-mudahan rumah Allah ini bisa cepat tegak berdiri. Bapak kita boleh lihat Pak, bagaimana secara fisik bangunannya ya? Ye. Boleh ya Pak? Iya, Monggo dijelaskan Pak, ini gimana Pak? Ya. Jadi awalnya kan ini kecil sekali. Oh, agak awalnya kecil. Ye. Ye. Ukuran pertama kali hanya 6 kali 9. 6 kali 9. Ya, 6 kali 9 meter persegi. Ye. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kali 18 meter. Ye. Nah, sekarang dikembangkan lagi, luasnya tanah sekarang 1050 meter persegi. Walah. Ya. Kemudian di bawah ini full penuh ruangan, gedung. Terus yang atas dari 1000 meter dibagi dua, yang 500 meter untuk masjid, yang 500 meter untuk parkiran. Nah, ini yang sudah jadi. Sementara yang rencananya akan digunakan untuk gedung pertemuan. Sekarang digunakan untuk sholat. Ini sudah digunakan ya, Kak? Sudah digunakan. Kagem sholat sudah ya? Ye. Sejak itu dibongkar sudah sholat di sini. Sejak yang awal ya? Ya, Sejak yang awal bangunan itu awal. dibongkar. Bangunan awal itu dibangun tahun 1800 berapa Pak? 25. 1825. Iya. Wah, bapak saya belum lahir tuh Pak. Iya. Kemudian baru saatnya tahun berapa mulai membangun? Membangun Pak? tahun 2015 kemarin. 2015, berarti 3 tahun yang lalu teman-teman Masjid Agung Gamping ini mulai direnovasi. Yang tadinya hanya kecil, kemudian upaya sama-sama apa itu dengan biaya sumbangan masyarakat bisa dibuat jadi masjid tingkat. Cuma ini dalam proses pengerjaannya 50%. Ya. Ya Pak J. Mudah-mudahan ya Pak menjadi masjid yang ramai dikunjungi banyak orang ya Pak J, yang kepengen sujud nyembah Gusti ya di masjid ini. Mudah-mudahan Pak, saya bisanya mungkin bantu juga mengupayakan Pak, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di YouTube ya Pak J, siapa tahu ada yang tergerak ikut mewujudkan cepatnya masjid ini bisa selesai ya Pak J. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kira-kira Ini gambarnya Pak, ini rencana. iya. Ini Gambaripun. ya. Ini yang ini desain lantai atas, Iya. ini parkir, Oh. ini parkir, terus ini Iya. masjidnya. Yang bawah ini nanti digunakan untuk pertemuan, Iya. ini nanti untuk pendidikan. Hmm. Itu seperti itu. Ini luasnya seluruhnya sekitar 1050. Saking tim indahnya berjadi hanya sedikit sekali, hanya untuk meringankan beban saja untuk beli semen ya Pak. Ye, Matur nuwun ya Pak. matur nuwun, Pak. Ye. Bapak Nur Dewi Cahyo sebagai wakil ketua yayasan Dan ketua panitia pembangunan. dan ketua panitia pembangunan. Ya Pak Ye, mudah-mudahan banyak yang tergerak untuk membantu ya Pak Ye. Amin, Pak Ye. Ya Pak Ye.